Kami dulu waktu remaja ada namanya kholwat. Apa arti kholwat? Menyendiri. Programnya disebut suluk, 10 hari, 40 hari. Umur saya waktu itu masih 13 tahun. Kata guru, malam ini nak, kamu zikir 5.000. Saya zikir 5.000. Besok kata beliau 5.000 kali 7. Besok lagi 11.000. Besok lagi 11.000 kali 7. Itu kaki udah kayak nggak di badan. Jadi berdiri itu sudah nggak bisa. Tahun-tahun itu belum ada handphone, Pak. Belum ada handphone, ya. TV-TV pun masih sulit. Jadi sebelum pikiran ini dijajah oleh yang namanya sosial media, alhamdulillah guru-guru kami mendidik dengan keras supaya kolbu ini lebih dahulu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Junaid, Imam Abu Yazid Bustami? Mereka duduk-duduk santai, udah nggak zikiran, udah nggak baca kitab. Udah nggak pegang tasbih lagi, tasbihnya masuk kantong. Apa kata beliau ini sesama muridnya? Kata Abu Yazid, seandainya orang awam tahu kita yang sekarang, mereka akan jadi fasik, akan jadi zindik. Maksudnya apa? Kau jadi wali itu santai-santai, nggak usah zikiran, tahajudnya cukup witir, gitu. Ini orang awam kalau lihat. Karena beliau ini udah santai. Kok bisa dia santai? Zikirnya nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Maka kalau orang awam lihat dia, oh jadi wali itu zikir nggak perlu serius-serius. Maka beliau mengatakan, kalau jamaah umum lihat kami hari ini, mereka mengira jadi wali Allah, kekasih Allah, cukup duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Duduk-duduk di warung, ngobrol-ngobrol, santai-santai. Tapi kata Abu Yazid, lau arafuna fil bidayah. Seandainya mereka mengenal kami dari awal, ijtahadu, mereka pasti sungguh-sungguh. Abu Yazid, Bapak Ibu, tinggal di Persia. Sampai hari ini di Persia itu masjid nggak banyak-banyak amat. Iran, cari masjid jame itu nggak kayak di Indonesia. Di Jakarta per gang ada masjid. Dan orang sholat Jumat. Kalau pakai fatwa lama, Jumat duluan yang mana tuh? Jadi masalah itu sholat Jumat kita semua. Itu beliau dapat perintah dari Nabi Khidir. Kamu sholat 2 rakaat di 1000 masjid jalan kaki. Kira-kira sanggup nggak disuruh orang begitu? Kalau di Jawa, ada saya jumpa seseorang masih hidup hari ini, 3 orang, beda guru. Satu gurunya di Jakarta, satu gurunya di Banyuwangi, satu gurunya di Surabaya. Ini 3 orang, masing-masing punya guru lain-lain. Apa kata gurunya? Kamu berangkat dari Jakarta ke Banyuwangi, jalan kaki, sholat di setiap masjid 2 rakaat. Jalan kaki, nggak boleh bawa handphone. Di zaman sudah ada handphone, nggak boleh bawa ATM. Sanggup nggak Pak? Jalan dari Pangkalan Bun ke Banjarmasin. Kalau UAS Banjar enak, pakai mobil kuning. Mereknya sudah ganti, Bismillah. Kayaknya beliau punya pabrik sendiri tuh. Ya, hybrid ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua juga sama. Disuruh jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Yang ketiga juga begitu. Jalan kaki, nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa ATM, nggak boleh bawa handphone. Jalan kaki dimanapun cuma masjid sholat. Dan tidak boleh minta-minta. Gimana tuh? Nggak boleh dawir, nggak boleh ngemis-ngemis. Itu nguji, dia tawakal kepada Allah, berharap bergantung kepada makhluk, atau bagaimana? Orang tua mana sanggup? Orang tua bilang, jangan, kasihan, pasti gitu kan? Saya dapat laporan, anak saya, kalau makan antri, itu istri langsung ribut. Kalau kita bilang, gak apa-apa. Biarin, diantri makan di pesantren. Biar dia belajar cara antri. Kalau ibu-ibu gak sanggup dengernya. Ditanya mamanya, kamu makan apa? Makan terong. Aduh. Nah, kalau orang tua begitu, tidak tegaan sama anak. Kalau guru, jika ingin mendidik murid jadi kekasih Allah, jadi wali Allah, dia mesti tega. Kiai saya punya anak 1 aja. Kiai saya ahli hadis. Punya anak 1 ditaruh di pesantren. Apa kata tetangganya? Pak Haji, anak cuma 1 kok dipisah? Pak Haji nggak sayang sama anak. Apa jawaban dia? Jika engkau sayang sama anak, pisahkan dia darimu. Nah, itu kalau dalam ilmu modern disebutnya keluar dari zona nyaman. Nah, itu anak-anak jangan dimanjain terus di rumah. Keluarin dia. Taruh di pesantren, sekolahin di mana. Ya. Yang masih muda kasih tahu orang tuanya, saya mau sekolah di luar kota, Pak. Orang tua jangan bilang,
Ntar kamu makannya apa? Jangan begitu. Saya gini-gini bisa masak, Bu. Cuma keasinan. Ya, Bapak bisa masak. Masak air. Biar gosong. Kalau saya nggak bisa masak emang. Ya, kalau masak kita pakai doa. Tapi dulu saya bisa masak. Waktu masih nyantri. Ya. Itu berkat didikan guru. Tapi bukan hanya itu yang paling penting. Guru itu tidak hanya mengajarkan hidup, tapi dia mengenalkan kita zat yang maha hidup, itu yang paling mahal. Kalimat yang sering dibaca oleh tuan guru kita berdua, Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Itu kalimat yang sudah masyhur. Kalau Imam Junaid lafaznya lain. Afdalul ibadat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan umroh. Maaf nih Bang Haji Rahman ya, bukan umroh. Apa ibadah tertinggi? Engkau mengenal Allah saat menyembahnya. Mengenal itu ada dua jenis. Mengenal versi ahli akidah dengan mengenal versi ahli tasawuf, itu beda. Kalau orang akidah, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz disebut sifat 20 atau akidah 50. Kalau orang-orang ahli tasawuf, dia nggak mesti. Satu sifat pun kenal cukup. Gak usah banyak-banyak. Satu sifat, la fa'lam annahu la ilaha, maka ketahuilah, maka ilmuilah. Satu sifat saja, la ilaha, sifat uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Ilah, la ilaha, tiada Tuhan, itu terjemahan biasa. Ada lagi artinya? La ilaha illallah, ini kan sudah sering tahlilan nih. Ya, apa arti la ilaha? Berpraktek langsung. Apa arti ilah? Yang? Sesembahan. Sesembahan itu bisa diartikan yang dihormati. Orang tua bisa jadi ilah. Itu terjemahan, masih terjemahan Pak. Ada lagi. Orang kalau tahlilan, baca la ilallahnya pertama 3 kali, benar nggak? La ilaha illallah. Terus kita baca apa? Hayyun ma'bud, itu makna pertama. Ilah itu artinya yang maha hidup, yang paling berhak disembah. Itu yang pertama Pak. Tapi disembah bukan sholat, rukuk, sujud, bukan itu. Disembah itu dikenal dulu. Makanya ibadah pertama sebelum la ilaha illallah, fa'lam. Apa arti fa'lam? Ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah. Baru annahu la ilaha illallah. Ayatnya tidak mengatakan kul la ilaha illallah. Ayatnya menyebutkan fa'lam. Ilmu dalam bahasa Arab itu al-idrak al-jazim, al-ma'rifah asy-syamilah. Pengetahuan yang cukup. Sehingga kita baca la ilaha illallah, itu masuk ke jantung, mengalir di darah, menjadi daging, menjadi kulit, menjadi tulang. Mati kita dengan itu, kita mati. Kalau enggak nanti mungkin YouTube duluan masuk surga, karena ada tahlil 24 jam. Betul enggak? Coba cari, tahlil 24 jam, ada enggak? Kalah zikir Tuan Guru sama Yanur, kalah. Tapi nanti coba lihat di daftar ahli surga, nggak ada namanya YouTube tuh, nggak ada Pak. Karena itu AI, itu robot, ya, sosmed itu nggak masuk. Nah, kita langsung saja masuk. La ma'bud, la ma'luma, la ma'rufa. Tidak ada yang pantas dikenal pertama kali kecuali Allah. Perhatikan, ini karena penceramahnya sudah banyak, jadi jatah saya pun tidak banyak. Tapi saya senang hari ini, silaturahim lebih mahal daripada kajian. Ya, semoga Allah berkahi Haji Rahman yang menyebabkan kami jumpa lagi, amin. Perhatikan, ini ayat sering kita baca, surat Shad ayat 72, 71, 72, 73 ya. Setelah Allah menciptakan manusia dari tanah, namanya Adam, inni khaliqun basyaran min tin, ayat 72-nya, 71 tadi. Sungguh aku cipta manusia dari tanah. Setelah sawaituhu, aku sempurnakan. Itu nggak langsung disuruh malaikat sujud. Perhatiin, ini paling penting. Ini paling penting. Karena nanti berkaitan dengan ilmu nafas yang dibaca Guru Yanur tadi. Setelah Allah cipta kita dari tanah, dari api, dari air, dari udara, disebut 4 anasir, jadilah namanya bashar. Apa namanya? Bashar. Bashar itu manusia yang zahir. Apa arti bashar? Manusia yang zahir, belum disebut insan. Itu sama dengan binatang dia.
Itu sebabnya malaikat belum disuruh sujud. Fa idza sawaituhu, setelah aku sempurnakan tubuh manusia, al-bashar, belum disuruh sujud. Kapan disuruh sujud? Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan rohku. Coba menghembus, gimana cara menghembus? 1, 2, 3, hembus. Itu niup penghembus. Coba menghembus. Kalau niup, gitu ya, itu beda. Kalau menghembus dari dalam, pelan. Kita sebut namanya nafas, betul nggak? Apa sebutannya? Nafas. Ingat, nafas kita bukan kita, betul nggak? Nafas Allah bukanlah Allah. Nafas itu Allah kasih nama rohku. Apa Allah kasih nama? Rohku. Nafakhtu fihi, aku hembuskan kepadanya sesuatu yang aku sebut rohku. Rohku bukanlah aku. Paham? Jadi nanti jangan ada lagi yang merasa jadi Tuhan. Di dalamnya ada aku. Bukan, baru rohku, bukan aku. Jadi piannya nggak boleh mengatakan diriku, zatku, zat Allah. Itu kurang ajar namanya. Kenapa? Kalau saya ambil nih sorbannya, imamahnya Guru Yanur, saya pinjam sebentar, itu saya bilang, setelah 1 menit, ini punyaku. Marah nggak beliau? Marah. Apalagi ambil istrinya. Apalagi mobilnya, rumahnya. Apalagi ambil badannya, nafasnya. Pasti marah dia. Apalagi ambil yang namanya zat Allah. Hati-hati yang mengajarkan makrifat, keracunan makrifat. Kalian telah mengambil akunya Allah. Itu berbahaya. Itu yang membuat orang hari ini sombong kalau ngaji makrifat. Lalu merendahkan orang lain yang tidak sefaham dengan dia. Makanya Allah mengatakan di hadis qudsi, al-kibriya uridai. Sombong itu, merasa besar itu ridaku ini. Jangankan zat Allah, selendang Allah jangan coba-coba diambil. Jangan coba-coba mengakuisisi aku ini Allah, enggak. Nabi Muhammad pernah enggak berkalam aku Allah, pernah enggak? Enggak pernah. Beliau orang paling kenal Allah atau siapa? Atau orang Indonesia? Orang Banjar kah? Orang Palembang kah? Orang Jawa kah? Orang Padang kah? Enggak. Yang paling kenal Allah, beliau sendiri mengatakan, ana a'lamukum billah. Yang paling kenal Allah aku, kata beliau. Beliau hanya mengatakan paling kenal Allah aku, enggak pernah mengatakan aku Allah. Apalagi zat aku Allah, sifat Allah, enggak pernah Nabi mengatakan itu. Yang benar itu gimana? Habis namaku nyata nama Allah, habis fiil perbuatanku nyata fiil Allah, habis sifatku nyata sifat Allah, lenyap sirna zat aku, kullu man alaiha fan, nyatalah zat Allah. Itu maksudnya zat aku binasa, zat Allah baqa. Sifatku hancur, sifat Allah selalu lestari, dan seterusnya. Ini karena ngaji marifatnya lewat apalan, lewat baca kitab, yang kitabnya kemudian bahasa lama. Ya, hati-hati. Hati-hati. Sudah ada guru kita, salah satu guru-guru di Banjar, di fatwa sesat. Dia tidak bermaksud begitu, mungkin bahasanya bahasa 3 abad lalu. Ya, bahasa 3 abad lalu. Kok jadi serius semua, nggak ada ketawa-ketawa lagi nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Allah surat Sad? Ini makna la ma'buda Allah. Tiada yang berhak disembah, dikenal melebihi Allah. Fa idza sawaituhu, tatkala aku telah sempurnakan tubuh manusia dari tanah, dari air, dari api, dari udara. Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan kepadanya manusia hembusan nafasku, bernama roh aku. Kalau dalam kajian makrifat, ruh aku bernama Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Sedang nur aku namanya Muhammad. Huwa. Dia sama juga. Ahmad itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu nurnya Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Faqa'u lahu sajidin. Malaikat Allah perintahkan, qa'u usjudu, hendaklah kalian tersungkur sujud kepada siapa? Manusia yang dicipta zahirnya dari tanah, tapi batinnya dihembus dari nafas Allah subhanahu wa ta'ala. Nafas inilah yang berkait dengan nyawa, sukma, jiwa, roh. Coba tahan napas sebentar, bisa nggak? Atau lupa napas?
Kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi asbab ada nafas inilah kita kemudian Allah jadikan terhormat dan sah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan pengurus baru di bumi, khalifah baru di bumi, namanya Adam. Kenapa? Ada nafas Allah pada dirinya. Dan kita beruntung dengan semua macam wajahnya nih. Ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang mancung ke belakang, ada yang medok ke kiri, ada yang belok ke kanan ya. Ada yang kulitnya kuning, ada yang hitam sawo matang, Masya Allah. Ada yang berjenggot, tak berjenggot. Semuanya ini bernasab kepada siapapun. Semuanya keturunan sang Nabi yang zahirnya dari tanah, yang batinnya hembusan dari nafas Allah. Kita keturunan, siapa nama nabinya? Nabi Adam. Terus hubungannya apa dengan Nur Muhammad, kajian Ustadz Hasanuddin tadi? Ya, UAS Banjar. Saya kira UAS hanya di Pekanbaru. Banjar nggak mau kalah. Kok kajian Nur Muhammadnya ternyata lebih kenceng dari UAS Pekanbaru. Tadi gimana penjelasannya? Allah ciptakan tubuh dari tanah. Tanah dicipta dari apa? Air dari apa? Udara dari apa? Api dari apa? Semuanya tercipta dari nur. Dari apa? Ya, itu perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau secara rohani jumpa dengan Nabi dan Nabi mengatakan al-alam minni wa ana minallah. Alam tercipta dari nurku, sedangkan nurku dari nur Allah. Ini bukan hadis, ini pengalaman rohani. Tolong sampaikan ke guru-guru kita. Ini bukan hadis Tuan Guru. Ini hanya pengalaman batin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Sedangkan hadis Nur Muhammad ini sudah diteliti oleh banyak syekh. Hasilnya tetap yang tertulis di Simtud Durar itu yang paling sahih. Ya, jadi kalau yang mengatakan dhaif dia nggak update. Sudah ditulis tahun 2006, dicetak namanya Musannaf Abdul Razak. Jadi cetakan ini ternyata udah dicetak itu kitab sebelum-sebelumnya, ketinggalan beberapa lembar. Apa isi lembarannya? Nabi ditanya oleh Jabir, wahai Rasulullah, siapakah makhluk pertama di alam semesta? Jawaban Nabi, awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir. Jadi itu risalah depannya, bab pertamanya tentang Nur Muhammad SAW. Itu dihilangkan oleh orang-orang yang tidak suka kajian ini. Itu sebabnya, ini alhamdulillah Al-Fakir sempat ngaji hadis 15 tahun. Lalu sampai hari ini sudah dari 2004 sampai hari ini, 2025, belum berhenti membaca, mengajarkan dan menulis tentang hadis. Alhamdulillah. Di dalam kumpulan kitab hadis-hadis palsu yang ditulis ulama terdahulu, bukan yang belakangan, tidak ada satupun yang menulis hadis Jabir ini hadis palsu, nggak ada. Ya, jadi Tuan Guru jangan takut sampaikan hadis ini. Ini sudah ada beberapa doktor yang nulis tentang ini, dan murid Syekh Yasin Al-Fadani, namanya Syekh Said Mamduh, membenarkan hal ini. Bahwa hadis yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad dari Nurullah, wahai Jabir, hadisnya sahih. Hadis siapa? Sahih, betul. Terakhir, ini terakhir ya. Tadi setelah dicipta tubuh dari tanah, Allah hembuskan nafasnya supaya kita dengan umur Haji Rahman yang sekarang sudah 38, Bapak Ibu mungkin sudah sekian puluh. Umur itu umur Masehi, ada yang dapat umur Hijriah. Tapi umur berdasarkan Quran, Allah berfirman, la umruka innahum la fi saqaratihim ya'mahun. Begitu Guru ya, kalau nggak salah ayatnya. Allah bersumpah dengan umur Sayyidina Muhammad. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas, ya sepupu Rasulullah, imam ahlul Quran di kalangan sahabat yang masih muda dan juga tua. Apa kata beliau? Sejauh ini aku memandang, memeriksa, meneliti, tidak ada satu kali pun Allah bersumpah dengan umur para nabi dan malaikat kecuali umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La umruka. Lalu apa kata Imam Tabari? Ibnu Abbas mengatakan, umur engkau wahai Muhammad yaitu hayatmu, hidupmu. Mursyid kami menjelaskan lebih detail, kata beliau, demi nafas yang aku hembuskan pada dirimu wahai Muhammad. Maka Allah bersumpah juga dengan napas-napas Bapak Ibu ini. Ini semua dihisap Bapak Ibu. Napas kita dihisap. Kalau tadi Guru Yanur menyebutkan hadis Bukhari, dua nikmat yang orang lalai. Pertama sehat, yang kedua waktu luang. Orang lagi sehat napas gak? Lagi waktu luang napas gak? Berarti nikmat yang sebenar-benar nikmat disebut zatun ni'mah. Itu adalah nikmatul anfas. Nikmat bernafas. Coba praktek sebentar ya.
Ini hari-hari sadar bernafas gak? Coba ikuti ya. Ikuti, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba perbaiki duduknya. Kita kasih hadiah zikir, ijazah zikir. Ya. Mau? Bukan talqin, tapi ini lebih spesial. Coba duduk sebentar. Ya. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti, aku bersaksi. Aku percaya. Aku mengakui diriku, jiwaku, rohku berasal dari hembusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Ikuti ya, ini ijazahnya di sini. Aku bersaksi. Aku mengakui, aku memandang diriku, jiwaku, tubuhku, darahku, dagingku, tulangku, sumsumku, kulitku, sekujur tubuhku, segenap jiwaku dari Nur Muhammad, Nurullah. Yang kuat, Nur Muhammad. Yang kuat, Nur Muhammad, Nurullah. Ulangi, Nur Muhammad, Nurullah. Perhatikan, rasakan diriku, jiwaku, tubuhku, darahku, dagingku, tulangku, sumsumku, kulitku, sekujur tubuh adalah hadiah dari Allah melalui nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Kalau hati lagi susah, sebutkan susahku, senangku dari nur Muhammad, lebur dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada yang lagi susah pikirannya? Ada yang lagi susah? Coba ikuti, pegang dadanya sebentar saja. Anggap saja lagi susah. 1, 2, 3, pejam mata. Ya Allah, diriku, jiwaku, perasaanku, nasibku, susahku, senangku, sedihku, bahagiaku, lebur, lenyap, karam dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amalkan sebelum tidur. Nanti hatinya enggak susah lagi. Enggak sedih lagi. Mau jadi kekasih Allah atau kekasih syaitan? Pilihan hidup cuma 2, wali Allah, wali syaitan. 2 aja. Pilihan cuma 2, wali Allah, wali syaitan. Jangan dibayangkan wali-wali itu di hutan-hutan. Wali itu terbagi-bagi, ada wali umum, wali khawas. Minimal kita jadi wali umum. Apa itu wali umum? Orang yang bersaksi dirinya hamba Allah, menyembah Allah. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak ada gelisah di hatinya. Nggak ada. Tidak ada sedih yang larut di dalam jiwanya, nggak ada. Kalau sampian betul wali Allah, kekasih Allah, pasti Allah hilangkan gelisahnya. Gimana caranya? Leburkan diri, pulangkan kembali kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu hadiahnya. Ajaztukum bihadza du'a wa bihadhihi syahadatain kama ajazani masyaikhi. Qabiltu. Al-Fatihah. Amin. Sebagai penutup, kenapa itu saya ijazahkan? Ini perintah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, jika engkau mau selesai sholat atau mau tidurnya, fakul bacalah, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku meminta hati dada yang selamat.
Hati dada selamat hanya kalau dipulangkan ke Nur Muhammad, ruhnya pulang ke hembusan Allah. Semoga semua yang hadir malam ini Allah obati kolbunya yang sedang sakit, jiwanya yang sedang pilu, masalah hidupnya yang sedang dirundung masalah banyak. Allah mudahkan semua urusannya. Allah bukakan hatinya menerima nur Allah. Allah bukakan ruhnya untuk merindukan Allah. Allah berikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.